Shalom, damai di hati. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan bacaan gemim pada tanggal 3 sampai 9 Juli 2022. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dan penyertaanmu di hidup kami. Pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami agar kami mengerti maksud dan kehendak-Mu serta bersedia hati untuk taat dan setia melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan yakni dalam Perjanjian Baru 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat 11 dengan judul mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Demikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema perenungan saat ini ialah berpeganglah pada ajaran sehat. Nah, saudara-saudara, surat Paulus kepada Timotius dipandang sebagai surat pastoral atau surat penggembalaan yang berisi nasihat kepada Timotius, karena bagi Paulus, Timotius bukan hanya sekedar rekan sekerjanya, tetapi sudah dianggap sebagai anaknya yang sah dalam iman. Nah, nasihat itu adalah supaya Timotius tetap berpegang pada ajaran yang benar dan tetap berpegang pada komitmen sebagai pemberita kabar baik dari Allah, sekalipun harus berhadapan dengan berbagai tantangan dalam pelayanan, bahkan menghadapi guru-guru palsu yang berusaha memutarbalikan kebenaran Injil Kristus. Paulus meminta Timotius untuk tetap tinggal di Efesus dengan tujuan menjaga umat Tuhan dari guru-guru palsu dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ajaran sesat yang berkembang kala itu adalah sinkritisme, yaitu perpaduan atau campuran antara ajaran Gnostik dan tradisi Yudaisme. Ajaran Gnostik adalah tentang penyangkalan kebenaran Allah dan karya keselamatan dari Yesus Kristus.
Ajaran Gnostik juga tidak percaya akan kebangkitan tubuh pada akhir zaman. Mereka percaya bahwa pengetahuan mampu menyelamatkan. Ajaran Gnostik juga melarang orang untuk menikah karena dianggap seks atau nikah sebagai dosa badani. Begitu juga tradisi Yudaisme melarang untuk makan daging. Dan bagi Paulus ini adalah ajaran-ajaran sesat yang disebut kepercayaan tahyul atau mitos atau dongeng belaka yang hanya menimbulkan persoalan baru dan menimbulkan kekacauan di tengah jemaat. Pemahaman seperti itu bukan tertib keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Selain itu ada yang sesat dalam omongannya yang sia-sia di ayat 6. Ada yang menjadi pengajar hukum Taurat, tapi mereka sendiri tidak mengerti apa yang mereka katakan dan kemukakan. Ajaran-ajaran sesat ini sangat bertentangan dengan Injil Kristus. Injil yang menawarkan kasih karunia yang menyelamatkan dan membebaskan orang dari perbudakan dosa untuk hidup dalam kekudusan di dalam Yesus Kristus. Sementara pengajar sesat itu justru membawa pada aturan-aturan lahiriah dari hukum Taurat yang hanya menunjukkan dosa dan tindakan-tindakan jahat manusia. Dikatakan di ayat 8 juga, hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yaitu menyadarkan atau menginsyafkan seseorang dari segala perbuatan dosa. Ayat 9 sampai ayat 10. Nah, Paulus menasihatkan Timotius untuk menegur dengan tegas mereka yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, supaya mereka berhenti mengajarkan dan menyebarkan ajaran sesat kepada jemaat yang telah menerima ajaran-ajaran yang benar. Paulus juga mengingatkan Timotius untuk tidak boleh berkompromi dengan ajaran mereka, yaitu ajaran-ajaran yang palsu. Tetap waspada dan setia dalam pelayanan dan harus berani bertindak tegas kepada pengajar-pengajar sesat supaya ajaran mereka tidak semakin berkembang dan mempengaruhi iman jemaat. Ajaran sehat akan membuat Timotius berbeda dengan para penyesat yang mempengaruhi iman jemaat dan hendak mengacaukan kehidupan dari jemaat yang ada di Efesus. Nah, tujuan nasihat ini ada di ayat 5. Ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Dan ajaran yang sehat itu adalah berdasarkan Injil dari Allah, sehingga harus dijaga dan dipertahankan sebagaimana yang dipercayakan kepada Paulus dan dilanjutkan kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, apa makna dari firman Tuhan ini bagi kita? Yang pertama, ajaran sangat mempengaruhi tingkah laku manusia. Ajaran yang baik dan benar akan membentuk pribadi yang berkarakter baik. Tetapi ajaran yang salah memberi peluang menciptakan pribadi yang bermasalah. Timotius dinasihati dan dibekali oleh Paulus untuk mengajarkan ajaran yang sehat kepada jemaat Tuhan di Efesus. Ajaran sehat adalah ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan dalam Alkitab. Ajaran yang baik dan berguna sesuai dengan kehendak Kristus, mengarahkan hidup orang percaya pada jalan yang benar. Ajaran sehat akan menghasilkan teladan hidup yang secara nyata akan nampak dalam kehidupan sehari-hari, baik itu lewat perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Ajaran sehat akan menuntun orang percaya pada kasih yang timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Hal yang kedua,
Dalam keluarga, orang tua harus menjadi pembina ajaran sehat bagi anak-anaknya, dengan peran sebagai pengayom bagi keluarga dan anak-anak. Orang tua harus memberi contoh hidup saling mengasihi, saling menghargai, dan itu harus dimulai dari dalam keluarga. Bagaimana membangun hubungan harmonis, dan terutama juga dalam keluarga harus ada waktu untuk berdoa, beribadah bersama-sama. Setiap hari orang tua harus ada ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang sehat bagi anak-anak, supaya anak-anak terbentuk karakter dan kepribadian yang baik, yang takut akan Tuhan. Dan itu penting. Hal yang ketiga, saudara-saudara, sebagai orang percaya, jangan mudah terpengaruh pada ajaran sesat, yaitu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa di zaman yang semakin modern ini, bukan hanya ajaran sehat yang membangun, tapi juga ajaran sesat yang bisa saja melemahkan iman kita. Gaya hidup Kristiani mulai bergeser. Semakin banyak orang Kristen yang berorientasi kepada mementingkan diri sendiri atau individualisme, mamonisme, semua hal diukur dengan uang, hedonisme, mementingkan kenikmatan, konsumerisme, sifat boros, dan menyebar berita-berita hoaks atau berita bohong, bahkan tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan amoral, dan berbagai tindakan kejahatan lainnya. Bahkan juga pada kenyataannya masih ada orang-orang Kristen yang percaya tahyul atau dongeng atau ilmu gaib yang dianggap dapat memberikan kesuksesan atau menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa hindarilah ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan, dan lepaskan baik ajaran sesat maupun juga tindakan, perilaku, perbuatan yang sesat yang disebutkan di ayat 9 sampai ayat 10. Orang durhaka, orang lalim, orang fasik, perbuatan-perbuatan dosa, orang-orang duniawi yang tak beragama, pembunuh, orang cabul dan pemurit, penculik, pendusta, orang makan sumpah, dan seterusnya, yaitu segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Tanggalkan semua itu dan berpegang pada ajaran sehat, ajaran Tuhan, karena kita harus percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada kehidupan, ada keselamatan, ada keberhasilan, dan ada berkat. Sekalipun dunia menawarkan begitu banyak pilihan, namun sebagai orang percaya, marilah kita hidup berpegang dan berdasar pada ajaran sehat. Jangan menyimpang dari iman kepada Tuhan, melangkah dalam iman, dan tetap berjalan dalam kebenaran. Hal yang berikut, saudara-saudara, kita diingatkan, hindarilah hoaks dan omongan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang kotor dan yang tidak sopan, yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Tetapi berkatalah benar dan yang mendatangkan berkat, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana cara supaya kita dapat membedakan mana ajaran yang sesat dan ajaran sehat? Marilah melatih diri dengan rajin beribadah, rajin berdoa, giat baca firman, supaya hidup kita dituntun untuk tetap berpegang pada ajaran sehat yang berpusat pada Yesus Kristus, agar kita tidak mudah tersesat. Ajaran sehat dan firman Tuhan akan menuntun, membimbing, mengawasi dan mengontrol hidup kita dalam menghadapi tantangan zaman yang dapat saja menggoyahkan dan melemahkan iman kita. Karena itu, saudara-saudara, mari kita tetap berpegang pada ajaran sehat, pada kebenaran Injil Yesus Kristus
yang mulia dan maha bahagia. Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berpegang pada ajaran yang sehat, yang berpusat pada Yesus Kristus, sumber kebenaran sejati. Berkatilah kehidupan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang semakin mengenal Yesus lebih dekat, dengan rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga hidup kami selalu dituntun, dibimbing dan diarahkan, sehingga kami mampu menguasai diri dan tidak mudah terjebak pada ajaran-ajaran sesat yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Berkatilah kehidupan kami semua ya Bapa, dalam segala aktivitas tugas kerja dan pelayanan kami. Semua kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Dan sampai jumpa lagi pada perenungan-perenungan selanjutnya. Shalom, damai di hati.